Oke, mungkin dari kemarin gue selalu membahas GPU-GPU baru yang harganya tuh sampai belasan juta. Yang tentu kan nggak semua orang itu sanggup ya untuk membeli barang tersebut. Dari mana duitnya? Maka dari itu di sini gue akan coba membuat sebuah PC rakitan dengan harga 6 jutaan kecil aja. Jadi dapat satu unit PC nih, nggak cuman GPU-nya doang. Dan part-partnya ini tuh semuanya baru dan juga bergaransi. Ya karena di channel Suka IT ini gue punya rules untuk tidak pernah akan membahas barang-barang bekas. Ya karena barang-barang bekas di sini tentu tidak akan 100% sama dengan apa yang kalian dapat gitu. Barang baru aja ada potensi barangnya defect, apalagi barang-barang bekas yang kondisinya bisa beda-beda di tiap-tiap penjualnya. Ya di sini sih gue tidak bermaksud untuk anti ya sama barang-barang bekas. It's okay kalau kalian suka untuk menggunakan barang-barang bekas. Gue pribadi pun juga beberapa kali suka kok beli barang-barang bekas untuk gue pakai secara pribadi. Cuman ya untuk hal ini sih buat konsumsi pribadi aja, bukan sesuatu yang gue suka publikasikan. Nah anyway, nanti PC-nya ini nggak cuman bisa untuk gaming aja, tapi di sini nanti bisa untuk live stream dan juga video editing. Nah kira-kira PC rakitan ini kayak apa sih? Apakah PC-nya cukup worth it untuk kalian spend menggunakan duit THR kalian yang udah cair nih? Nah maka dari itu di sini gue langsung aja bahas satu-satu komponennya apa aja nih. Pertama, otak dari PC ini gue akan pakai Intel Core i5 12400F. Salah satu CPU Intel paling banyak dipakai nih dalam PC rakitan. Karena memang sih CPU ini tuh sweet spot banget dari segi harga dan juga performa. Ya dia aja secara arsitektur juga tidak jadul-jadul amat nih, karena udah pakai Alder Lake yang bawa 6 core 12 thread yang di sini tuh udah sangat capable nih untuk dipakai editing hingga live streaming. Nah di sini gue akan pakai varian tray, jadi dia cuman punya masa garansi selama 1 tahun aja. Kalau yang mau garansinya sampai 3 tahun ya kalian bisa ambil varian boxnya, tapi ya tentu punya harga yang lebih mahal. Kemudian untuk motherboardnya gue akan pakai H610 dari brand Biostar, yang mana motherboard mereka ini merupakan H610 termurah di market Indonesia. Nah Biostar ini tuh brand yang cukup underrated sih sebetulnya. Eksistensinya ini tuh sering terlupakan ya, yang padahal mereka punya produk-produk cukup bagus dan cukup sepuh juga nih seperti brand-brand internasional lainnya. Nah Biostar H610 yang gue pakai di sini adalah varian RAM DDR4 dan motherboardnya ini tuh hanya punya satu slot SD NVMe aja, tapi untungnya udah jalan di Gen 4 X4, dan begitupun untuk slot PCIe x16 nya juga udah PCIe Gen 4, dan motherboard ini juga udah punya masa garansi selama 2 tahun. Kemudian untuk RAM dan storage gue akan pakai dari brand Phenom RX karena punya harga yang cukup murah nih ternyata. RAM-nya sendiri gue pakai 2 keping DDR4 8GB, jadi totalnya 16GB dengan frekuensi 3200 MB transfer per second. Nah RAM ini punya harga yang lumayan murah buat RAM DDR4 16GB. Ya sebab RAM ini bentuknya polosan tanpa heatsink, bahkan tuh RGB-RGB-an juga enggak ada. Kemudian juga profil XMP di sini tuh juga absen. Tapi setidaknya udah berjalan di 3200 MB transfer per second yang merupakan frekuensi DDR4 tertinggi tanpa XMP. Nah kemudian untuk storage-nya gue akan pakai SSD NVMe ini tentunya. Walau sih memang masih NVMe Gen 3, tapi secara speed rate dan write ya jauh lebih mending lah daripada pakai SSD SATA. Nah menariknya di sini tuh motherboard Biostar-nya punya pemasangan SSD yang udah screwless, jadi tinggal kunci aja nih pakai soket plastik ini. Anyway, untuk masa garansi RAM-nya sendiri udah lifetime, dan untuk SSD NVMe-nya sendiri ada di 3 tahun. Nah karena gua pakai 12400F varian tray, jadi dia tuh tidak termasuk CPU cooler bawaan. Maka di sini tuh wajib pakai CPU cooler dari pihak ketiga, yang di sini gua ambil Deepcool AG400 Plus. Nah harganya sendiri tuh ada di sekitar 350.000. Nah ini tuh harganya mirip sama varian digitalnya, tapi dilengkapi dengan 2 buah fan, sehingga ya di atas kertas sih secara airflow dia lebih oke ya. Yang diklaim sih bisa handle TDP CPU mencapai 220 watt. Nah untuk pemasangan sih CPU coolernya Deepcool ya selalu gampang-gampang lah, nggak ribet gitu, dan masa garansinya CPU cooler ini ada di 1 tahun. Oke, buat casingnya sendiri gue akan pakai casing dari Phenom RX terbaru, yaitu adalah Phenom RX Rio yang merupakan casing micro ATX. Nah casing ini udah punya side panel tempered glass dengan ketebalan 4 mm dan juga udah include 3 buah fan 120 mm lengkap dengan lampu LED-nya. Nah casingnya sendiri muat untuk dipasangkan radiator 240 mm hingga 280 mm dan juga bisa dipasangkan nih sampai 8 buah fan 120 mm. Nah untuk tinggi CPU cooler yang bisa disupport, dia tuh bisa sampai 165 mm dengan panjang GPU-nya sendiri tuh bisa support hingga 340 mm.
Yang harusnya nih di sini tuh muat nih kalau dimasukin GPU triple fan. Nah, casing ini sendiri dibanderol dengan harga 400 ribuan aja dan punya masa garansi selama 1 tahun. Oke nih, di tengah harga pasar GPU yang saat ini tuh lagi naik ya, apalagi untuk seri-seri Nvidia RTX dan juga Radeon RX terbaru yang udah tembus belasan juta, ya mungkin itu bisa dapat 2 unit PC rakitan ini. Maka dari itu dengan budget PC rakitan 6 jutaan kecil tuh yang nggak mungkin lah gue pakai GPU seri-seri keluaran terbaru. Ya maka dari itu RX 588GB adalah pilihan yang tidak terlalu buruk. Nah di sini gue coba pakai brand yang cukup mentereng dan diakui ini sebagai official brand partnernya GPU Radeon, itu adalah SFX. Nah harga dari brand SFX sendiri sebagai RX 580 dia tuh yang paling mahal nih dari semua brand yang mencoba menjual chip GPU serupa. Jadi ya nggak apa-apa lah kita bayar lebih mahal sedikit untuk dapetin kualitas barang yang lebih oke, apalagi juga ada garansi selama 2 tahun nih untuk barang ini. Dan kalau kalian tanya apakah ini merupakan RX 580 full version, sayangnya sih ini merupakan RX 580 2408 stream processor. Dan kayaknya barang-barang baru dari RX 580 yang beredar hanya varian ini aja ya. Tapi ya masih bisa kasih performa gaming yang cukup acceptable kok, yang nanti kita akan tes performanya. Sebagai jantung dari PC ini, walau budgetnya terbatas, harus tetap nih pakai power supply yang branded dan kualitasnya cukup oke. Itu di sini gua akan pakai Deepcool PF 550 yang udah sertifikasi 80+. Harganya sendiri tuh nggak sampai 600 ribu dan juga punya masa garansi selama 3 tahun. Overall proses rakit di casing Phenom RX Rio ini cukup mudah dan nggak makan waktu lama nih, apalagi juga nggak pakai hard disk maupun SSD SATA di sini, jadi ya mengurangi kebutuhan kabel. Jadi ya untuk kabel manajemennya sendiri juga gampang banget dan nggak semerawut sampai susah buat tutup side panelnya. Fan casing ini juga punya warna RGB dan bisa diatur mode warnanya, tapi pengaturannya adalah bukan melalui software RGB motherboard melainkan via tombol LED yang terdapat di atas casing ini. Walaupun begitu, mode warna yang disematkan di sini udah lumayan cukup beragam kok. Nah, buat performa PC-nya sendiri gimana nih? Kita mulai dari tes video editing dulu yang seperti biasa, gue selalu tes pakai DaVinci Resolve. Untuk video 4K, sayangnya belum punya playback yang mulus alias masih ngadet-ngadet nih. Tapi kalau buat video 1080p, playbacknya udah mulus banget. Dan secara waktu render ternyata memang udah terlalu kenceng sih buat editing 1080p. Tapi ya memang belum mulus-mulus amat nih buat editing 4K. Kemudian untuk 3D rendering menggunakan Blender, di sini tuh PC-nya hanya bisa mengandalkan CPU render aja, karena kalau mau pakai GPU render di Radeon, ya di Blender ini tuh minimal harus memiliki arsitektur RDNA 1 ke atas, alias minimumnya adalah GPU Radeon RX 5000 series. Nah untuk penggunaan AI sih sayangnya masih kurang optimal ya di PC ini. Buat LM Studio aja dia punya token per second yang terhitung cukup rendah sih, sekalipun berjalan pada sebuah GPU yang memang sih untuk RX 580 ini kan pada saat dia rilis pertama kali belum dirancang nih untuk fokus AI. Nah, tapi ternyata PC-nya nih masih cukup decent untuk dipakai live streaming, yang di sini gue coba tes live stream 1080p 60 fps pakai software OBS. Yang untuk gamenya di sini gue tes di Counter Strike 2 dan PC-nya ternyata masih bisa dapat ratusan FPS in game. Paling sih kekurangannya ya PC ini belum mendukung encoder modern seperti AV1, sehingga ya perlu bitrate yang cukup tinggi untuk kasih kualitas video yang bagus. Tapi bitrate semakin tinggi juga akan semakin demanding nih akan kecepatan upload internet kalian. Oke nih, buat gaming only PC-nya sendiri sih masih juga bisa ya mainin game-game dengan rilisan yang terhitung cukup baru nih. Misalnya kayak Cyberpunk 2077, dia itu masih bisa dapetin 40-an FPS di 1080p. Walau sih perlu bantuan upscaling seperti FSR setidaknya di mode quality. Bahkan ada juga game open world macam Marvel Spider-Man pertama nih yang bisa tembus sampai 60 fps di 1080p. Walau again tetap butuh bantuan upscaling. Dan silakan saksikan sendiri performa gaming dari PC ini.
Nah, untuk suhu CPU dan GPU saat main game juga cukup adem, di mana CPU-nya nggak pernah nyentuh angka 50 derajat dan GPU-nya sendiri paling mentok di 70 derajat aja. Dan soal total konsumsi dayanya sendiri juga masih terhitung nggak boros-boros amat lah. Walau ya memang dibandingkan GPU modern ini tuh nggak seefisien itu. Ya namanya juga GPU dengan arsitektur yang udah agak berumur. Ya, jadi untuk total harga rakitan PC ini tuh ada di 6,3 juta. Yang harga ini gue ambil berdasarkan marketplace online, jadi belum termasuk ongkir dan juga untuk jasa rakitnya. Ya gue rasa di sini harga yang kita spending untuk spek seperti ini masih cukup masuk akal ya, melihat tren-tren GPU rilisan terbaru sekarang tuh harga segini aja tuh cuma dapat GPU-nya doang. Ini tuh udah dapat 1 unit PC. Dan tentunya juga dengan harga segini kan kita dapetin semua komponen-komponen baru dan juga bergaransi nih. Jadi ya lebih worry free lah. Ya jadi di sini kalau kalian pengen PC-nya ini pakai hardware rilisan terbaru dengan teknologi paling baru, udah pasti harganya bakal nusuk kantong gitu, alias harganya nggak sesuai lah sama UMR-nya Indonesia. Andaikan aja mungkin kalau perusahaan-perusahaan chip dari Amerika ini tuh invest gitu ya di Indonesia, harusnya sih harga-harga barangnya tidak akan semahal ini ya, tapi malah investnya ke negara tetangga semua nih. Nah oke, sebelum kita semakin offside, jadi di sini intinya sih PC-nya udah cukup oke nih untuk dipakai live stream, video editing dan juga gaming gitu. Yang di sini ternyata masih bisa keep up untuk dimainkan pada game-game yang rilisannya cukup terbilang baru lah ya. Ya di sini tadi kita bisa lihat bisa main game Cyberpunk 2077. Walau sih untuk di beberapa game ada juga yang sepertinya napasnya nih udah agak kewalahan ya, karena cuma dapat di 30-an FPS, itu pun perlu bantuan upscaling. Ya karena di sini cukup wajar kita pakai GPU dengan arsitektur yang udah agak berumur. Tapi ya setidaknya di sini untuk opsi upgrade PC-nya udah cukup oke ya, karena starting point untuk CPU dan motherboard yang udah digunakan itu cukup modern. Ya 12400F gua rasa sih napasnya masih cukup panjang ya untuk ditandem dengan GPU rilisan terbaru, kayak misalnya nanti kalau RTX 5060 keluar ya gua rasa sih ini masih cukup oke untuk ditandem dengan GPU tersebut. Ya kalaupun kalian nanti juga pengen upgrade ya pelan-pelan gitu ya, gua rasa sih bisa mulai aja dari SSD-nya dulu nih. Di sini kan tadi gua pasangin pakai SSD 256GB yang tentu ini akan cepet habis ya, melihat size game sekarang kan udah mulai ratusan giga gitu. Terus nanti ya pelan-pelan kita mulai upgrade ke GPU-nya kalau ada rezeki tambahan. Apalagi di sini casingnya juga punya space GPU yang masih cukup luas ya untuk dipasangkan GPU dengan desain triple fan gitu ya, masih muat lah ini casingnya walau menggunakan desain micro ATX. Nah jadi kalau di sini kalian suka nih konten-konten rakitan PC kayak gini, coba aja tulis di kolom komentar. Mungkin kalau responnya rame, next konten gue akan coba untuk naikin budget supaya nanti PC-nya bisa pakai komponen GPU yang lebih modern. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri, see you on the next video.